Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim ala kulli harfin kutiba wa yaktubu ala abi wa ala jahili. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu mengenai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 8 baris keempat dari bawah ke atas. Adapun hadas akbar atau hadas besar. Dalam kitab Sabilul Muhtadin karangan Datuk Halampayam yang berbagai macam referensi beliau ambil kalimatnya Datuk Halampayam. Beliau mengarang kitab Sabilul Muhtadin ini adalah permintaan dari Raja Banjar. Lalu mengambil berbagai macam referensi kitab yang pernah ulun buat anjang kitabnya. Satu koper ulun buat dahulu waktu awal-awal kita pengajian Sabilul Muhtadin. Nah, lalu Datuk Halampayam ini membagi kepada 3 hadis. Ada hadis asghar, hadis kecil. Ada hadis mutawassit, hadis pertengahan. Ada hadis akbar, hadis besar. Hadis kecil kita sudah tahu semua. Selesai bukan kecil, bukan besar. Tapi kan dulu pokoknya masih berhadis kecil. Walaupun sudah berbasuh setelah buang air kecil, buang air besar, itu berbasuh selesai buang air kecil, buang air besar, itu hubungannya kepada najis. Najisnya sudah bersih, tapi dihubungkan kita masih berhadis kecil karena kita ada wudu. Artinya belum dihubungkan kita suci walaupun bersih. Ini hebatnya Islam. Berarti di Islam ini ada perbedaan antara bersih dan suci. Apabila suci, bersih. Apabila bersih, benar-benar suci. Kemudian yang kedua, hadas mutawassit. Ini terjadi dari orang yang bergaul sama istri atau orang itu bermimpi keluar sperma. Dia berhadas mutawassit, hadas pertengahan. Ada larangan-larangan bagi orang yang berhadas mutawassit. Juga ada larangan-larangan bagi orang yang berhadas asghar, hadas kecil. Kemudian yang kita bahas ini ada pun hadas akbar, hadas besar. Hadas besar terjadi sebelum haid, termasuk nifas. Karena darah yang keluar itu hukumnya adalah najis. Seperti haid dan nifas. Nah, ini arahnya kepada ibu-ibu. Perempuan yang awal-awal haid zaman kita sekarang berumur kurang lebih 9 tahun. Dahulu sekitar 11 sampai 12 tahun. Cepat. Perempuan sekarang haidnya cepat. Mungkin faktor makanan. Kemudian yang kedua, mungkin faktor cepat stres. Wah, ini kehangatan nanti nama orang buruk kayak di WC sudah lapor. Ini ada nama guru bacaan ini beriakan kan. Tapi bukan menyalahkan bini lapor, perempuan baru cuitan, malah laki yang dia larinya. Perempuan dahulu orang melamar dia diberi dinding, dia melihat wah ini berapa. Ini seorang ngomong I love you, pikirannya pacarnya sama gue. Nah, perempuan yang awal-awal haid 9 tahun zaman sekarang ada juga yang lebih. Kemudian kebiasaan haid yaitu seminggu, paling banyak 15 hari. Itu nanti melihat kebiasaan dia haid setiap bulan. Bulan pertama awal haid berapa hari, bulan kedua awal haid berapa hari, bulan ketiga awal haid berapa hari, jumlah dia haid berapa hari, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, baru di bulan keempat memutuskan kebiasaan haid. Nanti ada bab-bab haidnya di sini.
Kemudian nipas. Perempuan yang nipas itu ketika anak lahir boleh diiringi darah, namanya darah nipas. Bukan darah keluar anak belum lahir, itu bukan darah nipas. Hanya dua perempuan itu dapat dispensasi dari Allah, haid dan nipas saja, tidak sembahyang, tidak wajib sembahyang, tidak wajib dirokok. Hanya dua ini, haid dan nipas. Istihadah dan penyakit perempuan itu tetap wajib sembahyang. Tapi maaf Bapak Ibu, jangan sampai anak cucu kita ada paham masalah ini, karena banyak salah memahami nipas dan haid. Berapa hari haidnya? Jar ulun 30 hari dulu ya, tidak 30 hari ya, memulai lagi ini. Dan sebujur guru ada haid 7 sebulan. Darahnya keluar tahu sebulan. Bukan itu diputuskan darah haid, itu campuran. Ada darah haid, ada dari istihadah. Biar kebiasaan haid berapa hari? Ada tahu guru. Innalillahi wa inna ilaihi. Ada tahu di haid. Yang Allah haid dari waktu bujang umur berapa? Ada ingat lagi dulu. Di mana dia? Di mana sebagiannya? Di mana puasanya? Pikir setiap darah keluar pasti haid bisa. Maka wajiblah biar ibu-ibu berguru, nanggur, itu masalah ini. Ulun 3 tahun mempelajari haid ibu. 3 tahun, padahal pernah haid. 3 tahun. Mungkin ada kitab dari kelampain yang bernama Rokatul Hajat. Itu berguru baca itu. Nah, kemudian ibu-ibu lagi ini masalah ibu-ibu. Bu, nipas. Nipas itu darah yang keluar bayi lahir di ini darah. Bukan bersamaan, berbaringan, berimbai. Bayi lahir, berimbai darah. Itu bukan darah nipas. Itu mungkin campuran dari darah kijangan. Keluar buah ciri, anak melahirkan nih, ciri keluar. Itu bayi campur lendir. Bujur lalu. Apa aja? Bujur lalu. Bujur jalan. Nah, azan gue berkumandang itu dihitung kompokan semuanya. Karena belum nipas. Tapi gue tidak kuasa sembahyang, bujur tidak kuasa sembahyang, tapi dihitung kompokan. Keluar ciri, sakit sudah. Mungkin apakah dia masuk rumah sakit kok aman sudah? Atau di klinik yang bersakit, rumah sakit khusus rumah sakit bersalin. Keluar sudah ciri lendir bercampur darah atau lendir bercampur daging. Lalu dalam keadaan lendir bercampur air tadi, azan berkumandang. Nih bapak-bapak itu bini kauan ke. Setelah keluar lendir bercampur daging, bu, lalu imbas itu dari kejangan lalu. Imbasnya dan lendir bercampur bayinya tadi apa keluar kok? Belum lagi anak pembukaan satu di belum. Pagi belum di belum. Apa bu yang keluar bu? Masih pembukaan kan bu? Pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, itu bu darah kijangan lah bu. Nah, itu masing-masing. Ada lagu darah yang keluar bu dalam keadaan pembukaan itu. Ada enggak? Darah kijangan itu keluarnya kapan?
Ini harus komunikasi. Ini kita nih pengajian IPAS nih. Bukan pernah IPAS pernah. Di dalam masa pembukaan 1, 2 sampai 10 itu apa yang keluar? Lendir, masih lendir. Dari kijangan tuh kapan keluarnya? Kalau enang penang banyak nah ini darah kijangan tuh gurih menurut pengalaman ulun melahirkan anak-anak ulun pembukaan 1, 2 sampai 10. Darah kijangan tuh kapan mau keluarnya? Nampin pengalaman di antara pinang banyak di dinding nih. Apa jalan? Nah beda-beda kalau jawabannya tuh. Itu sakit lah bu. Nah, sakit. Ada aja. Ayo. Nah masa-masa pembukaan itu bu, kalau waktu sebenarnya masuk itu Allah karena belum dipas. Nah banyaknya ibu-ibu itu Allah. Karena pembukaan 1 sampai pembukaan 10 kadang-kadang gue bisa sehari semalam. Ada yang sebentar, ada yang sehari semalam, ada sakitnya luar biasa, sampai ada yang 3 hari. Nah itu masuk pembukaan terus, karena belum nipas. Walaupun burung itu nggak bisa sembahyang benar, tapi di pembukaan sampai gue pacah tutuban anak lahir, iya lah bu. Nah beriman itu pacah tutuban itu langsung anak lahir lah bu. Pacah tutuban dulu kan, baru anak lahir. Oh ya, tutuban pacah anak lahir. Pas waktu itu berkembang ada dihitung masih keluar. Anak lahir kemudian diiringi bau darah. Disitulah bu mulai kadar dihitung utang karena itu dipas. Nah ini pasnya di situ. Kadar dihitung Allah lagi di situ. Berarti sebelum melahirkan anak, apakah berapa hari dia, sehari, 2 hari, 3 hari, itu bahwa utang. Kemudian anak lahir, setelah anak lahir baru darah, diiringi darah. Itulah buah yang disebut nipas. Nipas paling cepat sehari semalam, kebiasaan 40 hari, paling banyak 60 hari. Paling banyak apa 60 hari. Nah, maaf ibu-ibu, banyak perempuan yang menunggu 40 hari belum mandi, padahal dia sudah habis dari nipasnya waktu 20 hari. Setelah anak lahir 20 harian atau 25 hari habis sudah dari nipasnya, sakanya menunggu 40 hari baru sembahyang. Nah, hanya dia tahu. Apabila darah selesai, otomatis sembahyang diwajibkan. Yang dipermasalahkan ini Bapak Ibu, mandi wajibnya itu nipas selesai, enggak ada darah lagi yang keluar, padahal sudah 25 hari enggak ada darah, maka wajib yang sembahyang. Belum bisa guru, ulun masih operasi guru, dihitung. Yang banyak terjadi, maaf ibu-ibu, ada pengajian ibu, pengajian khusus perempuan. Apabila ulun guru melahirkan anak, ulun pasti menunggu 40 hari baru sembahyang. Yang nipasnya berapa hari? 25 harian guru. Maka 25 hari yang menunggu 40 hari itu kebetulan.
Karena habis nifas otomatis wajib sembahyang. Masalah kaina mandi itu pribadi dia. Hukum berlaku kalau darah nifas sudah selesai. Tidak sembahyang kalau masih proses darah nifas keluar. Nah ini Pak Ibu yang anak pertama dinyatakan proses sebelum melahirkan dan setelah melahirkan anak pertama itu beda-beda tuh pian-pian tuh anak pertama pengalaman pian melahirkan anak kedua, anak ketiga, anak keempat itu beda-beda tuh. Ibu-ibu pian diperhatikan urusan itu kalau untung pian mengaji semuanya hadir. Tanyai suami pian yakin gak tahu karena laki pian gak pernah nifas. Untungnya ibu-ibu mau mengaji. Ada tahu jadi belum mendengar telinga. Di kalau ibu sembahyang tidak ada alasan lunas bagi sembahyang. Qadhaan wajib. Banyak imam qadha boleh. Apalagi kita nih para nisfu sudah bilang nisfu. Nah ini masalahnya nih. Nifas. Paksa kita bapak-bapak tuh nanyain, ada bulipian Pak berapa hari kamu tuh nifas semuanya waktu anak kita yang pertama tuh lahir sekian hari. Nah ada mandi pengen bermandi kamu dulu 25 harian ada sembahyang kayak ini jamanya kita bagi dua karena aku mau ngobrol karena saparunya ikam saparunya ada boleh ada di berbutung goyong mau ngobrol tuh ada boleh mau berbutung goyong ada boleh dikeluarkan karena masih ada kewajiban bagi istri, masih ada kewajiban bagi suami. Yang ada qadhaan itu di ketika sakit tidak bisa sembahyang, meninggal dunia baru saja kita mau qadhaan. Selama masih diwajibkan sembahyang, akal masih ada, dia masih wajib mengqadhaan sebagiannya masa lalu. Tapi itu bisa berdiri guru, duduk sembahyangnya, bisa mengqadha sembahyang masa lalu dalam keadaan duduk, bisa mengqadha sembahyang yang masa lalu bolong-bolong dalam keadaan berbaring. Nah inilah bapak-bapak, kalau ibu-ibu ini kan banyak dispensasi dari Allah. Bu, pian haid kada wajib sembahyang, kada wajib diqadha, pian nifas kada wajib sembahyang, kada wajib diqadha. Tapi masalah ini boy, nang pian perlu hati-hati. Pian sudah dapat keringanan dari Allah. Nah, sampai sini nih. Nah, kita nih bapak-bapak kita nih nang ditanyai kira, kenapa makam kada mendidik bini? Kenapa kada mendidik istri? Kalau bisa urung buruan, bawa pengajian istri itu. Bawa pengajian, jangan di rumah aja dia. Aku kada itu rumahnya itu kemana-mana di rumah aja dia. Oh, mengaji banyak. Mengaji kita tahu fikih tauhid tasawuf. Kalau fikih kitab tauhid tasawuf kita melarang, kita bisa. Tapi lain pada fikih tauhid tasawuf boleh kita larang karena yang lain perlu kifayah aja. Sedang fikih tauhid tasawuf perlu ain. Tuan guru pak melarang bininya kemana-mana, tidak bikin di rumahnya. Aku mengaji, aku dia laki itu orang jadi kita cukup. Ada ini juga laki alimnya kawan malah jadi laki binanya kemana-mana kemana-mana belum gue kemana-mana kan juga laki itu pengetahuan dek ulun gue kali belajar laki ini penyerikan gue ada yang gue menjauh itu penyerikan laki ulun gue dia orang awal tadi kata juga leles. Laki dimanfaatkan untuk mendidik dia. Kalau pin mengaji kemana-mana, tapi gak izin lagi dia, bahaya. Tapi bapak-bapak kada boleh melarang istri mengaji selama yang dikaji itu fardu ain, tauhid, begitu so.
Rami guru dina jadi Syarifah Halimah Idrus bagus presiden itu penyampaiannya bagus, tapi nang bibirnya nang kemana-mana tuh minta izin lah lawan laki. Ini Syarifah Halimah Idrus itu teman-teman baru kemudian Hadramaut itu ceramah rincian seperti ini bisa lah. Nggak tahu lah. Ini perbaikan. Hanya nang bimbingnya mengaji kemana-mana bagus, tenang. Tapi izin lawan laki ada boleh minta izin bujak boleh izinnya gue lebih sultan ini gue pun berangkat enggak orang belum berusaha belum ada uminya nanti itu laki bohong gue kehilangan diri. Amin. Nampak ibadat bangkrut ya atau ibadat bangkrut. Walaupun baik apa yang dia lakukan kebaikan, tapi kadar restu dari suami, maaf ibu-ibu, sia-sia ya. Makanya di isi laki itu nang paling doan gue cari. Nah, karena gue dari masjid ini nyatakan adanya jadi paling doan. Nah, dia pulang jadi dalil. Nah, kalau kita sudah paham masalah haid dan nifas, kita bahas di sini Bapak Ibu. Maka haram dengan haid dan nifas sekalian yang haram dengan hadas asghar. Apabila haid dan nifas itu masuk hadas akbar, hadas besar, haram bagi orang haid dan nifas yang diharamkan pada hadas kecil dan hadas mutawasid, hadas pertengahan. Bagi seluruh yang tidak dibolehkan dikerjakan yang berhadas kecil, haram seluruh itu dilakukan kalau berhadas besar dan hadas mutawasid. Contoh yang haram hadas kecil 3. Hadas kecil itu kada wudu dilakukan haram. Pertama sembahyang. Belum sedikit ya bang boleh makan tuh. Betul. Itu sebabnya haram. Tidak boleh meneruskan sembahyang kalau sudah berhadas kecil. Nah, atau tidak boleh diteruskan sembahyang kalau kada tipis kami kecil pakai dibungkus. Haram diteruskan sembahyang kalau keluar plek-plek, kalau kada pakai pembalut. Haram sembahyang kalau keluar keputihan, kada pakai pembalut. Makanya kita kalau kali mengaji bahaya pakai pembalut. Ibu-ibu kalau plek-plek keluar, kita nih sudah diwajibkan sembahyang nih. Habis sudah masa haid kita mandi wajib nih habis haid. Lalu sembahyang, soalnya plek-plek keluar, dia harus pakai pembalut. Tapi kayak apa guru sembahyangnya? Ulang sembahyangnya, bersihkan dulu pakai pembalut. Kemudian bawa wudu, mandi dulu, kada mandi lagi, karena pen sudah mandi daripada haid. Itu plek-plek, itu sisa-sisanya aja lagi itu. Maka bersihkan aja, kemudian pakai pembalut, baru wudu, ulang sembahyangnya. Keputihan keluar guru gimana guru? Jangan diteruskan sembahyang pian, haram sembahyang pian, karena apapun yang keluar dari depan membatalkan wudu, karena itu hukumnya harus kecil. Bersihkan. Kemudian pakai pembalut. Berarti setiap di waktu pakai pembalut tuh. Ada nangka detis bakami, ada lawan sembahyang dulu, dibungkus dulu. Setelah dibungkus, bawa sembahyang. Membungkusnya pun, membalutnya pun, waktu sembahyang sudah masuk dan kada boleh jadi imam. Orang yang kada ismami. Nah, kenapa? Karena imam menanggung makmum. Kalau jadi makmum guru boleh pakai pembungkus tadi, tapi waktu berikutnya ganti lagi pembalut baru, ganti lagi pembungkus baru. Tiap 5 waktu ayo berhati.
Ini kada di ilmunya bahaya. Kayak apa orang tua nang sidin nang sembahyang diberesihakan lupa ibu kulit sidin daerah depan sidin, kemudian pakai popok pakai pampers hamun anak berbakti itu karena sidin kada sampai lagi ke WC, kadang-kadang di abinya sebelum sampai ke WC. Nah ini pengisi anak harus paham hukum berat. Bahasa kasarnya abahnya di atas dipan ya apa bersihkan teman api yang angkat sini gotong royong angkat bawa polisi bersihkan awak sini bersuriakan pantat sini. Mana anak nang bibinian ada guru ayo bersihkan pantat sidin kemaluan sidin ikam mau besok ikam bibinian ini mama ayo besok nang lalakian anu akan siramanan lawan apa namanya keran lawan selang ayo bersihkan disayangi sidin berkudu diudui akan sidin kemudian bersih biar sedang baik arah akibat biar main ibadat kata ini caranya ini bantang apa yang disandar pensi karena tinggal awal lagi berdiri nah biar angkat takbir kayak ini caranya pelajari sidin cara menghadap Allah insya Allah anak itu menjadi penghuni surga. Ini diangkat kuitan nafasnya diisi tak pegang sidin melambat ini dia mati kami tidak sedih ya nah ya berat Pak Ibu betul kami BO kamar sidin jangan seperti itu. Kita dahulu lebih kecil ada di kisah popok pempres lampin sejumuran lampinnya mana ada di popok pempres yang ini membuangnya lagi jatuh berhari omah nah berpalit sih ada datang sih berdiri sembarangan gak ada datang jadi itu ingat akan mama abah kita berat Pak Ibu ulun berapa ikung burung mamai anak-anak wah ini nang mau bilakan popok mama abah sidin aja membuka aja tangannya aja mau hanya nang ini hapulah aja nah ini kasihan mama tuh nah abah tuh mau tangan ikam kayak ini mama lepaskan popok sidin nah dia kayak ini hapulah anak ada bilang buang ini. Kita bahari pang sembarangan makami ingatkah nang tuha-tuha baayun ngeluh ayunan sampai bakal aja ya Allah ulun sarip ay marah anak-anak itu melepaskan popok mamanya atau abahnya aja dia maka itu mama abahnya jangan seperti itu cara itu harus sanggup tahan itu amal ibadahmu ini gurih berbau badan gurih ikan dari bakal BAB sama aja berbau ibadah kan dulu ngaji suatu nasi ke anak boleh berdua terus begitu yang kebingungan berat Pak Ibu sampai belum arahkan lantai-lantai rumah sini itu kan panggung tuh gitu ganti uling renggang sedikit karena sini kami terus ulahkan polisi di kamar sini ulahkan pegangan-pegangan maaf lah puisi itu seminggu jangan dia disikat di channelnya biar aja guru cuma cepat mati nah haram apalagi haid sembahyang haram hadis kecilnya sembahyang sudah haram apalagi besar. Dua yang haram bagi orang berhadis kecil menyentuh Quran dan buku haram la yamassu illal mutahharun membuka aplikasi HP Pak Ibu aplikasi HP nah aplikasi HP ini Quran nah ini Quran ini jadi Quran jangan disentuh dulu HP ini dulu karena HP ini jadi Quran tapi ulun guru niat menyentuh HP-nya aja gue aplikasi Qurannya jangan sampai buka
ini jadi Quran. Tapi gue menyentuh kacanya aja, gue sekali lagi ngomong soal itu. Ini banyak ini atau itu. Nah ini kan menyentuh namanya lah. Nah, bergerak lah. Menyentuh Quran kayak gue. Allah melarang dalam surah Waqiah, la yamassuhu illa mutahharun. Ada boleh menyentuh akan di Al-Quran kecuali orangnya suci. Mutahharun itu suci, berarti suci daripada suci daripada sebelum besar. Orang berpikir baik gue kalau waktunya mengamalkan ayat. Berarti HP ini boleh lagu di bawah WC? Boleh, tapi dinonaktifkan aplikasinya. Kalau sudah dinonaktifkan boleh jadi buah WC. Tapi gue di dalamnya kan ada Al-Quran, ada apa? Di dalamnya ada Quran, tapi dibuka. Ada gue pengajian, kadang gue membawa HP WC. Kalau ada aplikasi Al-Quran, berarti ditinggal lah. Ini gue hilang. Berarti boleh orang hafal Quran bang dikeluarkan kehafalannya dari otak. Kapalannya kali keluar WC, bolehnya dalam WC. Jadi mau lagi hafalan dalam WC. Nah ini yang dikirain. Nada sambung kalau bisa ada usaha dengan ayat Quran tuh kalau tahu ke WC. Ada namanya Allah la ilaha illa pas kelihatan membuang tenaga dalam pas kubur ke dalam hanya menambah dosa aja ada sambungan maka itu mati itu dulu ada sambungan panggilan tau ya ada usaha mau kada kuat memelihara hati ibu apalagi nyentuh Quran. Yang ketiga, yang haram bagi orang berhadas kecil, apalagi berhadas besar, Allah. Nah, lalu ashab Syafi'i kada perlu pindah mazhab. Kalau pindah mazhab pelajari lagi. Aku pindah aja ke mazhab Maliki, belajar dulu ke mazhab Maliki. Masa pindah itu aja yang pakai memahami mazhab imamnya ada mau orang dia. Itu namanya dia mempermudah hukum selama di mazhab Syafi'i masih bisa nggak perlu pindah mazhab. Kayak pacarannya guru bagi perempuan Ian nih apa misalnya supaya jangan batal pakai kaos tangan kaos kaki sarung tangan kan perempuan boleh pakai yang berjahit aman sudah bini kita aman sudah keluarga kita nantinya kita lelaki yang ini kada awal karena ada boleh pakai yang berjahit. Nah lalu siapa yang menyentuh itu yang batal disentuh tersentuh kada batal karena di situ keadaan dalam tawaf itu kada kau menghindar lalu di situ masuklah darurat asal kita jangan menyentuh kalau menyentuh pusing aja kalau disentuh orang yang menyentuh kalau tersentuh memang gak bisa menghindar maka dibolehkan di ketika itu tidak batal karena gak bisa menghindar walau gak tahu waktu bimbingan kadang aja seorang yang tahu nah itu bahaya bimbingan masih bisa ya kalau kita batal kan gue bakal tunggu ada kawan diteruskan tawaf haram meneruskan tawaf kalau batal ulun pernah juga terjadi seperti itu maka tahan lagi keluar ulun bakal keluar pada masjid majaunya ulun tempat kebuduhan maka hanya 4 kali tawaf bubuhan keluarga setengah teruskan ada bimbing yang menjaga benih zam-zam minum zam-zam kan hendak menuju persaian tuh kan keluar pada tempat kita tahu lantai dasar tuh ada perempuan bercadar dia menjaga air zam-zam itu minum oleh anak lu bolehlah ulun di sini Allah silakan alhamdulillah jangan 3 kali Pak Ibu sekali cukup alhamdulillah cukup ambil ulun duit ya hadiah
lagi syukur ambil Halas. Nah, syukur apa? Bisa bisa ambil. Ada paham enggak? Apa bisa keluar? Atau ini mengambil Pak Ibu, botol yang bekas ke spray, banyaknya uang atau memang tadi dijual ke ada semprot, boleh lagu, boleh menyemprot, kan itu gue ada mengalir, dari siapa ada mengalir dari minyak, mengalir jauh, baik ini mau diizinnya kayak tadi, kalau ada ya apa, ambil bekas ke spray itu aja, jangan nambah ke spray, jadi semprot ke muka, ya kayak ada buat diminum. Mengantisipasi kalau batal di tengah-tengah waktu tadi keluar. Sudah. Nah, sudah. Kalau apa? Kerusah di sini. Sunat. Nyaman. Alhamdulillah. Ada memudahkan kada anujar, kada usah karena airnya akan mengalir. Itu bukan kada penembakan untuk pokok. Ada harus mengalir ya. Itu mengalir airnya. Rasulullah aja sang semut aja kau. Mau kita lah kau ada. Semut dia nabi kau satu mut itu sekitar kurang begini kau. Mungkin cara awalnya paksa pakai itu mun BBC anu kan guru ibu abi kan cukup kan cukup Bapak Ibu itu tuh penting itu dipelajari. Nah kemudian Pak Ibu lagi apa masalah haid tadi dan nah yaitu yang haram tiga kalau tadi hadis kecil tadi nah hadis besar apalagi hadas besar, haid dan nifas termasuk mutawasit haram sembahyang, haram membaca Quran, haram tawaf. Makanya ibu-ibu kalau kita ke Mekah boleh baik tahu apa namanya umrah atau haji, mudah-mudahan semuanya. Itu memakan obat penahan haid, konsultasi dokter. Nah itu yang kita bahas. Apa-apa yang haram bagi orang nifas dan haid, yaitu puasa. Kita bahas insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Nah jadi sadar juga subuh depan nisfu amalannya malam nisfu malam berarti malam Jumat Kamis malam Jumat imbah bubar dari masjid imbah bubar dari musala itu amalannya membaca tasbih Nabi Yunus 2375. Jangan kalian mengamalkan luar biasa coba Nabi Yunus sampai ditelan ikan di tengah laut malam yang gelap ternyata dengan mengamalkan itu kata Nabi Yunus aku diberikan Allah keselamatan. Andai kata aku tidak mengamalkan amalan itu perlu ikan itu jadi kuburan milikku. Nah amalkan jangan begitu royong begitu royong itu jika itu royong begitu royong lain baik amalan tapi kalau begitu royong apa jangan itu ikam abahnya lah 1.000 ikam naklah 1.000 ikamnya nanti pulang 300 mama 75 amalkan 2 jam setengah untuk sambil melihat TV sambil berjalan usahakan untung sebelum kejadian subuh. Kalau ini mengeridik usahakan sebelum kejadian subuh selesai 2.000 kan sudah dapat buinya lagi 375 awal besok waktu malam makan gue hanya 75 nah gue dulu karena 2.300 nya subuh ada untung. Apalagi malam Jumat mantap. Hadisnya gue kan ada usah memprotes orang beramal tuh baik selama kali bertentangan kali perlu membahas hadis doang hadis Allah hadis maudhu anggap itu orang beramal bisa orang kayak pembahasannya hanya lengkap dalilnya. Kenapa? Karena malam itu malam yang diistimewakan oleh Allah.
Dengan kita coba amalan. Amin. Cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sallallahu alaihi wa sallam. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم يسر لنا امورنا واقض حاجاتنا، اللهم ارزقنا السلامه والعافيه في صحه كامله وقوه تامه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل